ada 93 rumah sakit yang ditunjuk sama pihak kedutaan Korea ya. Ini listnya. Hai guys, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap stay safe. Oh ya, hari ini aku akan membahas visa Korea. Yuk ikutin terus ya. Di masa pandemi ini, mungkin ada beberapa di antara kalian yang berencana mengunjungi negara Korea. Nah, sekarang negara Korea sudah dibuka dan sudah bisa dikunjungi guys. Tapi masih terbatas untuk kunjungan student, keluarga, dan bisnis. Nah, kali ini aku akan bahas syarat apa saja yang wajib kalian persiapkan sebelum mengunjungi negara Korea. Yuk simak terus ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya. Pencet aja tombol merah. Makasih. Syarat yang pertama sebelum kalian mengunjungi negara Korea, paspor masa berlaku dengan 7 bulan dan paspor lama. Nah, kenapa dibutuhkan paspor lama? Karena semakin banyak stempel di dalam paspor lama itu, semakin mudah untuk kalian dalam pengurusan visa Korea guys. Tapi jangan khawatir buat yang paspor baru, yang penting rekening kalian mendukung guys. Syarat yang kedua, pas foto berwarna dengan ukuran 4x6 2 lembar. Tapi saran aku, kalian kalau mau berfoto jangan pakai baju putih ya, karena backgroundnya udah berwarna putih. Jadi kalian bisa pakai baju warna apa saja, yang penting jangan warna putih. Oke? Syarat yang ketiga, rekening koran 3 bulan terakhir dan harus dilegalisir ya. Dan rekening koran harus asli ya, nggak boleh fotokopi. Syarat yang keempat, slip gaji 3 bulan terakhir. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengurus visa bulan Januari, berarti slip gaji kalian itu harus dari Oktober, November, Desember. Karena kalian kan ngurusnya Januari. Misalkan 3 bulan memang benar-benar 3 bulan ya. Syarat yang kelima, penggunaan kartu kredit 3 bulan terakhir atau BPKB mobil ya. Jadi pilih aja di antara satu itu. Syarat yang keenam, fotokopi surat izin usaha perdagangan atau SIUP bagi yang punya usaha ya, pemilik usaha. Syarat yang ketujuh, fotokopi KTP, KK, akte nikah buat yang sudah menikah, akte lahir anak buat yang udah punya anak. Syarat yang kedelapan, buat kalian yang bekerja di salah satu perusahaan, kalian bisa minta surat sponsor dari perusahaan tapi dalam bahasa Inggris ya. Syarat yang kesembilan, surat keterangan asli dari universitas, atau buat yang masih sekolah bisa minta student card dari sekolah ya. Syarat yang kesepuluh, bagi istri yang bepergian sendiri harus meminta surat izin dari suami sama fotokopi KTP suami ya. Harus juga tanda tangan di atas meterai 6.000. Syarat yang ke-11, bagi anak yang bepergian sendiri harus minta surat izin dari kedua orang tua ya, dan harus ditandatangan meterai 6.000 dan fotokopi KTP kedua orang tua. Syarat yang ke-12, bukti potong pajak SPT PPh 21 ya. Syarat yang ke-13, kopi semua stempel yang ada di dalam paspor. Dan semua kelengkapan dokumen kalian harus difotokopi per masing-masing aplikan ya. Syarat yang ke-14, form visa Korea. Kalian harus mengisi form visa Korea secara detail dan jelas. Semua harus benar-benar isi dan nggak boleh ada coretan sama sekali ya. Harus rapi.
taruh di deskripsi ya. Syarat yang ke-15, bagi kalian yang tinggal atau bekerja di luar negeri, dokumen yang harus disiapkan adalah surat sponsor, tabungan, dan slip gaji harus dilegalisir cabang Kedubes Indonesia yang ada di negara tersebut ya. Syarat yang ke-16, buat kalian yang masih memiliki visa Korea di paspor lama, kalian bisa bawa pada saat keberangkatan sama paspor baru ya. Syarat yang ke-17, buat kalian yang namanya berbeda di KTP dan kartu keluarga, bisa minta surat PM1 dari kelurahan ya. Jadi surat PM1 itu yang menyatakan bahwa kalian adalah orang yang sama di KTP dan KK. Syarat yang ke-18, nah, syarat ini baru dikeluarkan di masa pandemi ini, yaitu pemohon harus melampirkan medical certificate. Nah, contoh form medical certificate seperti gini ya. Syarat yang ke-19, health condition report. Nah, di situ ada pertanyaan, kalau kalian pernah mengunjungi Wuhan, Hubei atau Cina dalam waktu 14 hari sebelum kalian apply visa Korea ya. Jadi, setiap pertanyaan di dalam form itu kalian harus benar-benar jawab dengan jujur ya, karena pasti pihak kedutaan akan cek juga. Untuk contoh formnya seperti kayak begini ya. Syarat yang ke-20, consent to quarantine. Untuk contoh formnya seperti kayak gini ya guys. Di dalam form itu menjelaskan bahwa kalian akan siap dikarantina selama 14 hari jika kalian terbukti reaktif ya. Tapi dengan biaya sendiri sebesar 1,4 juta Korean won per orang. Syarat yang ke-21 harus melampirkan PCR. Nah, untuk PCR harus di rumah sakit yang sudah ditunjuk sama pihak kedutaan Korea ya. Ada 93 rumah sakit yang ditunjuk sama pihak kedutaan Korea ya. Ini listnya.
Nah, ada informasi tambahan guys. Untuk pemohon visa multiple dapat hanya melampirkan dokumen yang sesuai dengan persyaratan tanpa ada tambahan untuk melampirkan dokumen keuangan ya. Yaitu 1. Pegawai negeri sipil. Yang kedua, pegawai yang melayani rute penerbangan dari dan ke Korea Selatan cukup melampirkan surat keterangan kerja. Yang ketiga, pemohon yang udah pernah mengunjungi Korea Selatan wajib fotokopi visa dan cap imigrasi yang pernah dikunjungi ya. Yang kelima, pegawai perusahaan besar dengan melampirkan surat keterangan kerja. Yang keenam, mahasiswa dari universitas ternama yang sering mengunjungi Korea Selatan wajib melampirkan surat keterangan dari universitas ya. Nah, ini ada informasi tambahan dari Kedutaan Republik Korea Selatan. Aplikan yang mengajukan visa untuk tujuan bisnis yang diundang dari perusahaan Korea, maka aplikan harus melampirkan SIUP dari pengundang di Korea. Sekian dulu ya pembahasan visa Korea untuk kali ini. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Sebisa mungkin aku bakalan jawab semuanya. Dan buat kalian yang mau request aku akan bahas visa apa lagi, silahkan komen juga ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke? Salam dari Manado ya. Bye-bye.